Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, patut kiranya bersyukur kepada Allah pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Tepatnya kita ada di bulan suci Ramadan, insya Allah hari yang ke-22, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kalau manusia itu ingin selamat di dunia atau di akhirat, itu ada kata kuncinya. Dan kalau manusia itu ingin terjerumus kepada satu hal yang tidak baik, tentu ada hal yang harus diantisipasi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan manusia dan ada 3 hal yang bisa mencelakakan manusia itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dan ada 3 perkara yang bisa mencelakakan manusia. Lalu yang bisa menyelamatkan manusia itu apa saja? Fal munjiyatu khasyatullahi fisyirri wal alaniyati. Yang bisa menyelamatkan manusia, kata Rasulullah, yang pertama, manusia itu harus takut kepada Allah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Jadi kata kuncinya, kalau manusia itu di dalam hatinya, di dalam imannya itu sudah ada perasaan takut kepada Allah, baik di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai, maka manusia itu tidak akan mungkin melakukan satu kesalahan. Karena apa? Karena yang ditakuti bukan manusia, yang ditakuti bukan pimpinannya, yang ditakuti adalah Allah. Nah, di sini kata kuncinya. Oleh karena itu, orang itu punya karir apa saja, punya karir jabatan di kantor, punya jadi pemimpin di satu lembaga atau di satu pabrik, ataupun statusnya kamu itu di bawahan, menjadi bawahan dari pimpinannya. Dan apapun statusnya, kalau manusia itu takut kepada Allah, maka dia akan aman. Satu misal, seorang pejabat mengelola satu birokrasi, di dalam hatinya dia takut kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin melakukan satu pelanggaran yang ada di dalam kantor atau di dalam birokrasinya itu. Tidak akan mungkin, karena yang ditakuti adalah Allah. Walaupun di situ ada celah untuk melakukan satu kesalahan, ada kemungkinan dan ada peluang, maka kalau orang itu takut kepada Allah, tidak akan mungkin melakukan satu kesalahan. Begitu juga kita misalkan statusnya sebagai bawahan dari pimpinan. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan melakukan satu pekerjaan itu dengan enjoy, dengan enak. Karena apa? Yang ditakuti kepada Allah, bukan kepada pimpinannya. Nah, kalau orang itu takut kepada pimpinannya dalam hal melakukan satu pekerjaan, maka dia akan berbuat baik ketika ada pimpinannya. Ada pimpinannya berbuat baik, karena takut kepada pimpinannya, takut diberi sanksi, dibeginikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah,
ada pimpinan atau tidak ada di tempat kerjanya, dia akan melakukan atau bekerja dengan baik. Nah, inilah kalau kita takut kepada Allah, selamat. Ayo, kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada pimpinan atau kepada pengawas atau kepada siapapun dan lain sebagainya. Takutlah kepada Allah. Seorang guru misalkan, seorang pendidik di satu lembaga, kalau kita takut kepada Allah, maka kita mengajar itu tidak berdasarkan kepada ketakutan kepada orang lain. Tapi kalau kita takut kepada pimpinannya, ada pimpinannya seakan-akan berbuat baik, pengajarnya bagus dan lain, datangnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, ada atau tidak ada pimpinannya, maka orang itu akan bekerja sesuai profesi yang dimiliki dan sesuai aturan yang ditetapkan di dalam satu lembaga atau dalam satu kantor itu. Oleh karena itu sangat betul sekali, kalau ingin selamat, takutlah kepada Allah, baik di waktu sepi banyak orang atau di waktu tidak ada orang. Itu yang pertama, para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasulullah kalau ingin selamat, yaitu wal hukmu bil adli firrida wal wadab. Menetapkan satu kebijakan itu secara adil, memutuskan satu perkara atau menetapkan satu masalah dengan cara adil, baik ketika posisi penetapannya itu dalam keadaan hati itu ridho atau dalam keadaan marah atau tidak ridho. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita kebetulan menjadi seorang pimpinan apa saja, pimpinan rumah tangga, pimpinan sebuah organisasi, pimpinan dalam satu lembaga pendidikan atau lembaga non pendidikan, pimpinan di sebuah kantor, di dalam satu perusahaan, jika menetapkan suatu keputusan maka harus berdasarkan satu keadilan. Maka kalau kita menentukan dan memutuskan satu masalah itu berdasarkan satu keadilan dan kemaslahatan, maka saya yakin kita akan ada pada posisi aman dan ada pada posisi selamat. Sebaliknya, manakala kita dalam menentukan satu pendapat, menentukan satu keputusan, tidak berdasarkan satu keadilan, tidak berdasarkan satu kemaslahatan umum, maka nanti akan ada celah di situ. Pasti ada celah dan ada hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, keadilan dan kemaslahatan dalam hal menentukan satu sikap adalah cerminan yang harus kita kedepankan. Pemirsa rahimakumullah, ketika kita punya anak misalkan, ada anak beberapa, ada 5, ada 4, sebagai seorang pimpinan dalam rumah tangga tentu harus menentukan secara adil kepada anak-anak. Tidak boleh kita pilih kasih, si A diperlakukan manja, si B agak diperlakukan tidak baik. Tidak bisa begitu. Kalau kita memperlakukan anak dengan tidak adil, tentu akan terjadi gejolak dalam satu rumah tangga. Sama dengan di satu lembaga atau di dalam satu kantor. Menentukan satu kebijakan harus berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Insya Allah akan menjadi orang yang selamat. Nah, orang kalau menentukan satu sikap berdasarkan keadilan dan kemaslahatan, itu di dalam dirinya akan merasa enak, akan merasa tidak menjadi beban. Kenapa? Karena acuannya adalah keadilan. Beda dengan orang menetapkan satu putusan berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginannya sendiri, apalagi ada kepentingan pribadi, pasti akan berdampak tidak baik. Nah, ini cara yang kedua kalau ingin selamat, kata Rasulullah, menetapkan sebuah hukum, menetapkan satu keputusan secara adil, baik dalam kondisi ridho
atau dalam keadaan marah. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, kalau ingin selamat manusia itu adalah wal iqtisadu fil ghina wal faqr. Berperilaku sederhana, baik panjenengan itu statusnya dalam keadaan orang kaya atau orang fakir. Berperilaku sederhana, bersahaja, berlaku apa adanya, itu satu perilaku yang mulia. Baik panjenengan itu statusnya orang kaya, ketika kaya bersahaja, sederhana, tetap menghargai orang lain, tidak merasa dirinya paling hebat, punya jabatan tinggi misalkan, jangan mentang-mentang punya jabatan lalu berperilaku seenaknya, tidak bisa. Oleh karena itu, berperilaku sederhana, berperilaku apa adanya, baik kondisi kita dalam keadaan punya jabatan, punya kekayaan, atau punya status dalam keadaan miskin, kita tetap sama. Rasulullah menginginkan kalau ingin selamat, mari kita berperilaku dengan sederhana dan lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan, kalau ingin selamat kata Rasulullah, yang pertama khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Yang kedua wal hukmu bil adli fi ridha wal ghadab, menetapkan satu hukum, menetapkan satu keputusan, baik itu di dalam organisasi lingkup kecil, rumah tangga, organisasi kemasyarakatan, dalam satu lembaga pendidikan, di dalam kantor. Tetapkan hukum itu berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Lalu yang ketiga adalah wal iqtisadu fil ghina wal faqri, berperilaku sederhana, baik kondisinya dalam keadaan menjadi orang kaya atau menjadi orang yang miskin. Kesederhanaan mencerminkan orang itu tidak sombong. Kesederhanaan mencerminkan orang itu bisa beradaptasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, pemirsa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, ada perilaku atau hal yang bisa mencelakakan manusia. Di sini disebutkan perkara yang mencelakakan manusia pun juga ada 3 kata Rasulullah. Wal muhlikatu syahun muta'un, perkara yang bisa mencelakakan manusia ada 3. Yang pertama adalah bakhil, memelihara kebakilan. Orang itu mempunyai rasa pelit. Kalau kata orang Madura cerek, caranya wong Jawa medhit, tak kena dimintai bantuan apa. Pelit dalam hal harta, pelit dalam hal ilmu, pelit dalam hal tenaga, pelit dalam hal apapun. Ketika dimintai apa yang dia punya, itu selalu dia menghindar dan tidak mau memberikan sesuatu yang dia miliki. Padahal memberi itu tidak harus berupa uang. Tentu memberi itu harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuannya. Kalau kita dalam posisi misalkan dari segi harta kita sangat minim, kita kan bisa membantu dalam hal bentuk pikiran. Atau kalau tidak bisa dalam hal pikiran, bisa membantu dalam hal tenaga. Nah, itu adalah, jadi memelihara rasa pelit itu adalah salah satu indikator orang itu akan menghadapi satu kebahayaan, kata Rasulullah. Oleh karena itu, yang bagus bagaimana? Ayo, apa yang kita punya harus kita bantukan sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Satu misal, di dalam satu perkampungan ada acara, di situ harus dipikul bersama oleh warga itu. Tentu di dalam warga itu bermacam-macam, ada yang punya kelebihan harta, maka bantulah dengan kelebihan harta.
atau mungkin harta tidak begitu banyak, bantulah dengan tenaga, bantulah dengan pikiran, bantulah dengan doa dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak boleh memberikan satu hal yang di situ menyebabkan orang itu celaka di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah dalam satu perkumpulan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang bisa mencelakakan, kata Rasulullah, adalah wahawan muttabi'un, selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu potensinya mengajak manusia kepada hal yang tidak diinginkan. Hawa nafsu itu potensinya kalau tidak dikelola dengan baik akan mengantarkan manusia itu ke jerumus kebahayaan. Maka kita harus bisa dan pandai bagaimana supaya hawa nafsu itu jangan sampai mengalahkan akal sehat kita. Jadi yang bisa mencelakakan manusia adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah, wa ijabul mar'i bi ra'yihi, yaitu orang yang terlalu membangga-banggakan dirinya. Kalau bukan saya itu tidak akan tercapai, kalau bukan saya itu tidak akan terlaksana, kalau bukan saya itu saya. Membangga-banggakan. Nah, itu tidak baik. Maka hindarilah. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah apa-apa. Tetapi apa yang kita lakukan harus bermakna apa-apa. Nah, oleh karena itu sifat ujub itu maksudnya adalah orang yang terlalu membangga-banggakan dirinya. Seakan-akan dirinya itu paling hebat, seakan-akan dirinya itu orang yang paling menentukan dalam satu hal. Nah, pemikiran atau pikiran semacam itu harus dibuang. Kita kalau sendirian tidak ada apa-apanya. Manusia itu sukses tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang anak sukses, pasti ada orang yang di situ yang hebat. Orang tua yang mendoakan, atau teman, atau saudara, dan lain-lain. Jadi, kalau orang itu sukses sendirian, itu biasa. Tetapi kalau sukses bersama, itu adalah luar biasa. Kata kuncinya, jangan pernah berpikiran saya orang yang paling hebat dan saya adalah orang yang paling menentukan keberhasilan dalam satu acara. Itu namanya ujub dan itu dilarang dan tidak boleh. Oleh karena itu, marilah pemirsa rahimakumullah, kita harus bisa memberi atau mengambil satu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa kalau kita ingin selamat, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua, di dalam menetapkan satu keputusan harus berdasarkan kemaslahatan atau keadilan. Lalu yang ketiga, hiduplah dengan cara yang sederhana. Walaupun kamu orang kaya, hiduplah sederhana. Jangan menampakkan kesombongannya. Bagi mereka, saudara-saudaraku yang kebetulan masih statusnya di bawah garis kemiskinan, tetaplah berhidup secara sederhana. Itu insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.